Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Najma Nur Aulia dengan NIM akhir 074 dari kelas Psikologi 5B. Nah, di sini saya akan membahas salah satu artikel jurnal terkait psikologi komunitas. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu dari Jurnal Penelitian Psikologi, dan artikel ini ditulis oleh Vesta Yumpi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk judul dari artikelnya sendiri yaitu Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis, Suatu Intervensi Berbasis Komunitas. Untuk lokasi penelitiannya ada di Madrasah Aliyah Modern Al-Islam, Yayasan Tribungan Bercahaya Jember, dan untuk metodenya studi kasus kualitatif dan jumlah respondennya adalah 5 responden, dan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan juga FGD atau Focus Group Discussion. Anak jalanan dari segi usia digolongkan sebagai kelompok remaja. Sebagaimana remaja pada umumnya, mereka menghadapi dua jenis permasalahan. Pertama, masalah pribadi yang berkaitan dengan kondisi rumah, sekolah, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, serta nilai-nilai yang dianut. Kedua, masalah khas remaja seperti pencapaian kemandirian, kebingungan identitas, stereotip negatif dari masyarakat, hingga ketidakjelasan status diri menurut Santrok tahun 1996. Menurut Erikson, pada masa remaja sering muncul kebingungan identitas, di mana remaja tidak jelas arah hidupnya, sehingga bisa menarik diri atau bahkan larut dalam kelompok sebaya. Kondisi ini juga dialami oleh anak jalanan, bahkan sebagian mengekspresikan identitas diri dengan simbol khusus, misalnya gaya berpakaian atau perilaku yang menyimpang, sehingga rentan terhadap stres, kecemasan, dan gangguan perilaku. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis bagaimana Yayasan Tribungan Bercahaya memberikan pendampingan serta intervensi kepada anak jalanan melalui berbagai program. Dan dari hasil pengamatan tersebut, kemudian peneliti merekonstruksikan pola pendampingan Yayasan menjadi model intervensi berbasis komunitas yang menekankan aspek sosial, psikologis, dan spiritual sehingga dapat menjadi rujukan dalam penanganan anak jalanan. Jurnal ini berfokus pada permasalahan anak jalanan yang menjadi fenomena sosial dan psikologis yang cukup kompleks. Dalam undang-undang di Indonesia sudah diatur jelas terkait penanganan anak jalanan, yakni pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana yang mewajibkan anak usia 7 hingga 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar dan menegaskan pemerintah harus menyediakannya secara gratis. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, bersekolah, serta terlindungi dari diskriminasi dan eksploitasi. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menjamin pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Namun, sayangnya implementasi aturan ini masih sangat lemah. Sehingga masih banyak anak yang hidup di jalan dan hak dasarnya masih belum terpenuhi. Beberapa poin utama telah disebutkan dalam jurnal ini mengenai apa saja yang menjadi dasar dari latar belakang dalam penelitian ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sosial ekonomi. Anak jalanan seringkali berasal dari keluarga yang mengalami kekurangan secara sosial maupun ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta kurangnya kemampuan orang tua dalam pola asuh yang tepat. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan eksternal. Lingkungan sekitar seperti komunitas sebaya, masyarakat pengguna jalan, aparat penegak hukum, serta organisasi sosial memiliki peran besar dalam keberadaan anak jalanan. Yang ketiga, kurangnya kebijakan terpadu dan sistematis. Meskipun secara hukum Indonesia sudah ada regulasi mengenai perlindungan anak dan kewajiban pendidikan dasar, namun implementasinya masih seringkali belum efektif atau merata. Yang keempat, keterbatasan upaya penanganan konvensional. Sebagian besar penanganan yang ada masih bersifat sementara dan belum mampu untuk mengatasi akar permasalahan secara mendalam. Yang kelima, kesadaran akan pentingnya pendekatan holistik. Penelitian ini muncul dari pemikiran bahwa penanganan anak jalanan harus dilakukan secara terpadu dan menyentuh aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Adapun beberapa program dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan, yang pertama outreach atau menjangkau anak langsung ke lapangan berdasarkan rujukan dari pihak lain. Yang kedua home visit, yaitu kunjungan ke rumah untuk mengedukasi keluarga agar mendukung pendidikan anak. Ketiga, kegiatan spiritual berupa pengajian rutin, pendidikan membaca dan memahami Al-Quran, serta pendidikan karakter seperti syukur, sabar, ikhlas, peduli, dan tanggung jawab. Yang keempat, pendidikan formal, yaitu menyediakan SMP
dan juga madrasah aliyah yang bekerja sama dengan sekolah negeri termasuk mendapatkan bantuan dari dana BOS. Kelima, okupasi, yaitu pengembangan keterampilan seperti kursus menjahit, pengelolaan hasil pertanian, dan bimbingan karir. Selanjutnya, shelter home atau rumah aman, yaitu pondok pesantren yang difungsikan sebagai rumah perlindungan sementara bagi anak jalanan. Yang ketujuh, support group, semacam forum bulanan bagi anak dan orang tua untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, serta membicarakan upaya menarik teman sebaya yang masih di jalanan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kerjasama dengan masyarakat, yaitu membantu anak lulusan dari Madrasah Aliyah Al-Islam agar dapat bekerja di lingkungan sekitar, seperti mengecat rumah, membantu usaha kecil, dan lainnya. Kemudian, yayasan juga memberikan pendampingan pada keluarga melalui program Positive Parenting Skill, yaitu program yang membekali orang tua dengan pengetahuan tentang pola asuh, skill, serta kesadaran mengenai bahaya membiarkan anak untuk hidup di jalanan. Dalam jurnal ini, siklus pendampingan anak jalanan dirancang sebagai proses berkelanjutan yang meliputi beberapa tahapan penting untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara holistik dan berkelanjutan. Tahapan yang pertama yaitu assessment. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi awal dari anak dan menentukan kebutuhan spesifik yang perlu diberikan melalui intervensi. Data yang dikumpulkan meliputi kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan durasi menjadi anak jalanan. Yang kedua, intervensi. Setelah asesmen selesai, langkah berikutnya adalah melakukan intervensi psikologis yang bertujuan untuk memulihkan dan menguatkan kemampuan anak. Intervensi ini memperkenalkan norma, nilai, dan kegiatan yang dirancang secara khusus agar anak kembali ke masyarakat dan keluarga sebagai basis utama. Tahap ini terdiri dari 4 program, di antaranya yang pertama adalah konseling keluarga, yang kedua spiritual commitment, yang ketiga berpikir dan perasaan positif. Anak jalanan akan diperkenalkan kecakapan dalam merespon masalah secara cepat, antara lain berpikir positif, regulasi emosi, dan keterampilan sosial. Dan yang keempat adalah okupasi, atau anak jalanan diperkenalkan cara mengenali bakat dan minat yang kemudian akan dipraktekkan melalui latihan kerja. Yang ketiga, penguatan. Setelah anak memperoleh kemampuan dan pengalaman positif dari tahap intervensi, tahap yang berikutnya adalah penguatan kondisi stabil yang telah dicapai, yang bertujuan untuk memotivasi anak dan juga keluarga untuk menerapkan kecakapan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga keberlanjutan proses pemulihan. Penguatan ini dilakukan melalui layanan monitoring seperti kunjungan rumah yang mendukung pemantauan dan evaluasi keberhasilan intervensi. Pada tahap ini, anak jalanan dan keluarganya akan dimotivasi untuk menerapkan kecakapan yang telah diperoleh pada tahap intervensi. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan keberlangsungan hasil yang dicapai serta mendukung anak saat menghadapi stres dan tantangan di lingkungan yang sebenarnya. Paradigma yang digunakan oleh yayasan. Pendekatan yang digunakan oleh para staf yayasan dalam proses pendampingan anak jalanan adalah mengacu pada pendekatan humanistik, terutama client-centered therapy dari Carl Rogers. Dalam proses pendampingan, para staf menggunakan sikap dan prinsip yang menekankan penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, yaitu menerima anak jalanan apa adanya tanpa penilaian atau tekanan. Dan dalam prosesnya, staf lebih mengambil posisi sebagai pendengar dan menjadi teman untuk berkeluh kesah, alih-alih sebagai figur otoritatif atau selalu mengarahkan, dan juga memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri, sehingga proses perubahan berlandaskan pada kekuatan dan pengalaman anak sendiri. Paradigma intervensi berbasis komunitas. Lingkungan individu tumbuh dan berkembang dapat mempengaruhi perilaku. Teori ekologi dari Uri Bronfenbrenner, Santrop 2007, menganalisis konteks sosial perkembangan dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem, yaitu merupakan tempat individu hidup seperti keluarga, dunia teman sebaya, sekolah, pekerjaan, dan seterusnya. Kedua, mesosistem, yang terdiri atas hubungan antara berbagai mikrosistem, seperti hubungan antara proses keluarga dengan hubungan teman sebaya. Yang ketiga, ekosistem, yang terdiri dari atas pengaruh dari latar atau tempat lain yang tidak dialami individu secara langsung, seperti pengalaman orang tua yang dapat mempengaruhi pengasuhan kepada anaknya di rumah. Keempat, makrosistem atau budaya yang ada di lingkungan individu, seperti bangsa atau suku. Dan yang kelima, kronosistem atau lingkungan sosio-historis, seperti peningkatan orang tua yang bercerai, keluarga dengan kondisi kemiskinan.
Teori tersebut menjelaskan bahwa perkembangan keluarga tidak terjadi di ruang hampa sosial. Pengaruh sosial-kultural dan historis sangat mempengaruhi proses keluarga, dan selanjutnya keluarga akan mempengaruhi proses perkembangan anak. Pendekatan berbasis komunitas ini merupakan usaha untuk mengatasi masalah yang tidak hanya difokuskan pada anak, melainkan juga melakukan penguatan pada keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat merupakan human resource yang menjadi elemen komunitas, dan berlangsung pada keluarga anak jalanan dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk menciptakan perubahan. Oke, baik, itu saja semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun pemaparan dari hasil jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.